Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali pada mata kuliah Matematika Teknik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang vektor integral kalkulus bagian 1. Nanti akan ada bagian 2-nya. Pada bagian 1 kita akan fokus pada integral garis. Sedangkan pada video 2 nanti akan dilanjutkan pada integral permukaan dan integral volume. Oke. Integral garis merupakan bentuk umum dari integral tentu, integral fx dx dari a sampai b dengan mengintegralkan fx dari x sampai a hingga x sampai b sepanjang sumbu x. Jadi pada umumnya pada saat kita melakukan integral biasa terhadap dx misalnya, atau mungkin terhadap dy, misalnya terhadap dx, artinya kita melakukan integral garis, namun garis tersebut adalah garis yang berada pada sumbu x dengan batasnya dari x sama dengan a dan x sama dengan b. Namun pada kasus integral garis kali ini kita mengintegralkan fx terhadap suatu kurva c. Jadi garisnya itu tidak selalu pada sumbu x, melainkan garis bebas, bisa saja garis lurus ataupun garis melengkung, garis kurva dan lain sebagainya. Yang pertama akan kita lakukan adalah kita perlu merepresentasikan kurva C dalam representasi parameter, yaitu dalam bentuk RT sama dengan XT, YT, ZT, dengan T adalah dari A sampai dengan B, sehingga RA adalah titik awal dan RB adalah titik akhir. Jadi titik awal dan titik akhir jika titik awal dan titik akhir ini berada pada posisi yang sama, maka disebut dengan garis tertutup atau loop tertutup. Ingat bahwa RT dapat diturunkan secara parsial, yaitu L aksen T sama dengan dl per dt. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini adalah RA berupa vektor posisi A, dan ini adalah RB berupa vektor posisi B. Dan kurva C merupakan fungsi parameter yang diawali dari A sampai B. Jika A dan B ini berada pada titik yang sama, maka dia akan menjadi suatu garis tertutup atau loop tertutup seperti ini. Nah, definisi dan evaluasi integral garis. Integral garis fungsi vektor FL terhadap kurva C yang direpresentasikan dalam RT didefinisikan sebagai, nah ini adalah notasinya, jadi integral dengan huruf C di bagian bawahnya yang menandakan adalah integral curve atau integral dalam bahasa Indonesia adalah integral garis dari FR, yaitu vektor F, didotkan dengan DR, atau sebanding dengan integral dari A sampai B F yang disubstitusikan pada kurva RT didotkan dengan R aksen T dt. Di sini kita bisa melihat bahwa dr itu dalam kartesian maka bentuknya adalah dx, dy, dan dz. Dan apostrof atau aksen itu merupakan bentuk turunan terhadap t-nya ini. Jadi L aksen T ini artinya turunan R terhadap T. Maka bisa kita tuliskan bahwa definisi integral garis dari FL.dr terhadap misalnya ini kartesian dx, dy, dz 3 dimensi adalah integral garis C kalau kita dot produkkan F1 dx ditambah F2 dy ditambah F3 dz. Atau kalau kita definisikan bahwa dia merupakan bentuk dari R aksen T, maka di sini bisa dikatakan F1 X aksen yang merupakan adalah turunan terhadap T ditambah F2 Y aksen ditambah F3 Z aksen dikalikan dengan DT. Nah, bentuknya yang akan dipakai adalah bentuk seperti ini yang akan dihitung. Dan persamaan yang paling penting adalah seperti ini, bagaimana kita menerjemahkan nantinya dalam bentuk integral kurva atau integral garis menjadi integral yang memiliki awal di titik A dan akhir di titik B, atau awalnya A dan akhirnya B seperti ini. Jika C adalah garis tertutup, maka notasinya dituliskan sebagai integral dengan lingkaran
di tengahnya yang menandakan bahwa integral garis dengan garisnya adalah tertutup. Nah, integral garis di sini ada secara alami dalam mekanik, yaitu saat memberikan gaya F pada perpindahan sepanjang C. Integral garis juga sering disebut sebagai integral usaha karena di sini implementasinya paling sering digunakan sebagai perpindahan suatu benda akibat gaya F sepanjang jalur C tersebut. Nah, secara nyata memang perubahan atau perpindahan benda yang dikenai gaya belum tentu perpindahannya berupa garis lurus, bisa aja garis melengkung atau garis lurus namun tidak berada pada sumbu X ataupun sumbu Y, melainkan diagonal dan lain sebagainya. Sebagai contoh, tentukan integral garis dari FR sama dengan min Y, min XY dengan C adalah busur seperempat lingkaran dari A ke B seperti pada gambar di bawah. Jadi ini adalah busur atau kurva C ini berupa busur yang berada pada kuadran 1. Pertama, kita harus bisa merepresentasikan kurva ini menjadi representasi parameter. Nah, mudahnya untuk merepresentasikan suatu bentuk lingkaran dengan jari-jari tertentu, maka representasi parameter dituliskan dalam cos T, sin T, yang berarti X-nya itu atau XT-nya akan sama dengan cos T dan YT-nya sama dengan sin T. Dengan catatan ini adalah untuk lingkaran dengan jari-jari 1 karena di sini pada gambar ini dinyatakan jari-jarinya adalah 1. Sedangkan kalau secara umum untuk bentuk lingkaran, representasi parameternya adalah XT sama dengan R cos T dan YT sama dengan R sin T, dengan R adalah jari-jari lingkaran tersebut. Oke, kita kembali pada soal. Karena jari-jarinya 1, maka kurva tersebut dapat direpresentasikan menjadi RT sama dengan cos T, sin T. Nah, karena dia berada pada kuadran pertama sebesar seperempat lingkaran, artinya dia dimulai dari 0 T-nya hingga di sini adalah 90 derajat atau dalam radian adalah pi per 2. Nah, maka di sini batasnya adalah 0, T, dan pi per 2. Artinya ini adalah batas bawah yang nanti akan menjadi A dan ini adalah batas atas yang akan menjadi B. Ingat, batas atas dan batas bawah itu tergantung dari jalurnya atau dari mana pergerakan terjadi. Jika panahnya terbalik, maka artinya titik awal adalah B dan titik akhir adalah A. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya yang akan kita lakukan setelah mendapat representasi parameter, maka kita bisa mensubstitusikan nilai FR yang awal dengan mengubah atau mensubstitusikan X dan Y terhadap representasi parameter yang sudah ditentukan barusan, yaitu X-nya adalah cos T dan Y-nya adalah sin T. Sehingga kalau kita ubah atau substitusikan menjadi min sin T, min cos T sin T. Nah, berikutnya pada rumus yang harus kita lakukan adalah menentukan R aksen T atau turunan pertama parameter fungsi parameter terhadap T. Maka turunan dari cos T, sin T adalah min sin T, cos T. Sehingga definisi dari integral garis dengan kurva C integral garis pada kurva C untuk FR.dr akan sama dengan integral dari batas bawahnya 0 sampai batas atas pi per 2. Kemudian FR, ini adalah FR-nya, didotkan dengan R aksen T dt. Maka kita tinggal dotkan, min sin dengan min sin adalah sin kuadrat T. Min cos T kali sin T dikali cos T berarti min cos kuadrat T sin T. Bentuk ini sudah dapat langsung diintegralkan. Yang pertama, ini menggunakan identitas trigonometri. Silahkan bisa dilihat ulang materi tentang teknik pengintegralan pada trigonometri. Yang kedua, ini bisa menggunakan substitusi. Nah, di sini kita dapatkan bahwa
sin kuadrat T ini diubah ke dalam bentuk sudut ganda, istilahnya menjadi 1 min cos 2T per 2, dan ini menjadi substitusi U kuadrat min 2 DU dari 1 sampai 0. Maka kita integralkan masing-masing ini T per 2 min sin 2T per 4 dari 0 sampai Pi per 2 min sepertiga U pangkat 3 dari 1 sampai 0. Kita dapatkan nilai akhirnya adalah Pi per 4 min 1 per 3. Jadi bisa dinyatakan bahwa total usaha yang diberikan pada suatu benda yang berpindah sepanjang kurva C tadi dengan gaya FR tadi besarnya adalah Pi per 4 min 1 per 3. Oke, contoh soal berikutnya. Hitung integral garis dari FR sama dengan Z, X, Y pada kurva helix yang didefinisikan oleh RT sama dengan cos T sin T 3T. Helix itu bentuknya seperti pegas atau per yang melingkar, yang melingkar. Kalau kita lihat dari bagian atasnya penampangnya, maka dia akan berbentuk seperti lingkaran. Sedangkan kalau kita lihat secara 3 dimensi, lingkaran tersebut akan semakin meningkat atau menaik sehingga bentuknya seperti pegas. Nah, di sini sudah diberikan representasi parameternya, yaitu cos T, sin T, 3T. Nah, maka akan lebih mudah karena sudah diberikan representasi parameternya, dan batasannya adalah T dari 0 sampai 2pi, artinya satu lingkaran penuh. Di sini kita bisa tahu bahwa pada representasi parameter X itu disubstitusikan dengan cos T, Y disubstitusikan dengan sin T, dan Z disubstitusikan dengan 3T. Sehingga R aksen T adalah min sin T cos T, 3. Berikutnya kita dot produkan FR yang telah disubstitusikan dengan RT, representasi parameternya, yang ini. Disubstitusikan, Z-nya adalah 3T, X-nya cos T, dan Y sama dengan sin T. Lalu didot produkan dengan L aksen T, sehingga hasilnya adalah min 3T sin T ditambah cos kuadrat T ditambah 3 sin T. Maka ini yang akan diintegralkan terhadap DT dari 0 sampai 2pi. Ini bisa menggunakan parsial. Sepertinya harus menggunakan parsial. Substitusi kayaknya tidak. Yang ini harus menggunakan sudut ganda seperti yang sebelumnya. Yang ini integral biasa. Oke, nah di sini integral dari 0 sampai 2pi dari min 3T sin T ditambah cos kuadrat T ditambah 3 sin T dt. Nah, di sini langsung menggunakan integral parsial. Silakan bisa di-review kembali tentang teknik pengintegralan, yaitu integral parsial. Untuk melakukan pengintegralan ini menjadi 3T cos T min 3 sin T ditambah, nah bentuk kedua ini adalah hasil dari integral cos kuadrat T yang telah diubah dalam bentuk sudut gandanya. Kalau misalnya di sini, nah, cos kuadrat T sin kuadrat T itu adalah 1 min cos 2T per 2, maka cos kuadrat T diubah menjadi 1 plus cos 2T per 2. Baru kemudian diintegralkan sehingga kita mendapatkan T per 2 ditambah sin 2T per 4. 3 sin T diintegralkan menjadi min 3 cos T. Batasnya dari 0 sampai 2pi, tinggal kita masukkan nilai-nilainya, maka kita dapatkan adalah 7pi. Oke. Berikutnya, tentukan besarnya usaha yang dilakukan oleh gaya F dengan perpindahan sepanjang C. F-nya sama, yaitu Y kuadrat, min X kuadrat. C-nya yang berbeda. Untuk A adalah garis lurus dari 0,0 sampai 1,4. Artinya dia berupa garis lurus. Sedangkan B, C-nya adalah bentuk kurva kuadrat, yaitu Y sama dengan 4X kuadrat dari 0,0 sampai 1,4. Di sini akan kita lihat bagaimana hasilnya jika kita melakukan gaya pada pergerakan atau perpindahan yang jalurnya atau kurvanya berbeda. Yang satu garis lurus, yang satu adalah garis lengkung. Nah, oke, kita akan selesaikan satu persatu. Nah,
Untuk kasus garis lurus dari 0,0 sampai 1,4, maka kita harus mencari dulu persamaan garisnya di sini. Maka kita dapatkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan 4X. Nah, Y sama dengan 4X, kita bisa representasikan parameter menggunakan misalnya X sama dengan T. Sebenarnya di sini kita bisa menggunakan apapun, misalnya 2T, T kuadrat, dan lain sebagainya. Tapi yang paling sederhana kita gunakan adalah X sama dengan T. Sehingga kalau X-nya sama dengan T, maka Y-nya akan sama dengan 4T. Representasi parameternya menjadi RT sama dengan T, 4T. T-nya dari 0 sampai 1. Di sini saya tuliskan sengaja bukan 0 kurang dari sama dengan T, kurang dari sama dengan 1. Ini bisa juga merepresentasikan suatu interval. Kalau kurungnya bentuknya lengkung seperti ini, artinya ini nolnya adalah kurang dari sama dengan. Kalau kurungnya siku, maka itu menjadi 0 kurang dari saja. Seperti itu. Ini bentuk yang sama sebenarnya dengan bentuk-bentuk yang sebelumnya seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Setelah dapatkan RT atau representasi parameternya, maka kita dapatkan L aksen T, yaitu 1,4. Sehingga kalau kita dot produkkan antara F yang sudah disubstitusikan dengan RT dengan L aksen T, kita dapatkan adalah 16T kuadrat min 4T kuadrat sama dengan, artinya adalah 12T kuadrat. Sehingga definisi dari integral garisnya untuk FR.dr sama dengan integral dari 0 sampai 1, 12T kuadrat dt. Sama dengan 4T pangkat 3 dari 0 sampai 1, yaitu adalah 4. Sehingga besarnya 4. Kalau kita memberikan gaya pada suatu benda yang bergerak lurus dari 0,0 sampai 1,4. Nah, bagaimana kalau lintasannya atau garisnya adalah garis kurva kuadrat, yaitu Y sama dengan 4X kuadrat. Titik awalnya sama 0,0 dan titik akhirnya sama, yaitu 1,4. Kita gunakan representasi parameternya lagi adalah X sama dengan T. Sehingga kalau misalnya X sama dengan T, maka Y-nya akan sama dengan 4T kuadrat. Atau kita representasikan dalam parameter adalah, ini harusnya tebal karena vektor, menjadi T, 4T kuadrat. Batasnya sama dari 0 sampai 1. Nah, itu. Karena kalau kita masukkan dari sini 0 menjadi 0,0 dan 1 menjadi 1,4. Artinya batasnya dari awal dari 0 sampai 1. Sehingga kita memiliki L aksen T atau turunan dari representasi parameter adalah 1,8T. Nah, kalau kita dot produkkan antara F yang sudah disubstitusikan terhadap R, didotkan dengan L aksen T, maka kita dapatkan 16T pangkat 4 dikurangi 8T pangkat 3. Nah, dengan demikian, definisi dari integral garis tersebut adalah integral dari 0 sampai 1, 16T pangkat 4 min 8T pangkat 3 dt. Ini bisa kita langsung integralkan menjadi 16/5T pangkat 5 min 2T pangkat 4, batasnya dari 0 sampai 1. Saat dimasukkan, maka menjadi hasilnya adalah 6/5. Dari sini kita bisa melihat bahwa nilai akhirnya itu berbeda. Yang pertama dengan garis lurus adalah 4, yang kedua ternyata adalah 6/5, lebih kecil. Dengan demikian bahwa integral garis itu bukan hanya ditentukan oleh F-nya, juga bukan hanya dari titik awal dan titik akhir, tetapi juga dari jalur yang dilalui oleh benda yang pindah tersebut. Nah, sifat-sifat dasar integral garis sebenarnya hampir mirip dengan sifat-sifat dasar integral. Jika kita kalikan dengan suatu F dengan suatu nilai konstanta K, maka nilai K bisa dikeluarkan dari integral garis tersebut. Penjumlahan dua vektor, penjumlahan dua buah gaya vektor di sini. Pada integral garis kita bisa pisahkan masing-masing pengerjaan dari kedua vektor tersebut. Sedangkan
Kita juga bisa memotong garisnya, misalnya dari C1 terlebih dahulu, kemudian baru dilanjutkan ke C2. Misalnya kalau dari garisnya itu dari 0,0 sampai anggap aja 2,2. Misalnya kita bisa membuat dari 0,0 sampai 1,1 terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan untuk 1,1 ke 2,2 seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita menggunakan bentuk lain untuk perhitungan integral garis. Jadi kita bisa melihat integral garis dari f1 dx, integral garis dari f2 dy, dan integral garis dari f2 itu harusnya f3 ya, f3 dz. Nah, bentuk-bentuk ini adalah kasus khusus ketika f itu hanya memiliki satu komponen, entah itu ke arah x saja, ke arah y saja, ataupun ke arah z saja. Dalam hal ini umumnya adalah ke arah memiliki hanya komponen i saja, komponen j saja, atau komponen k saja. Mohon ini nanti bukan f2 tapi f3 dz. Sehingga hasil dari integral garis adalah vektor untuk masing-masing komponennya. Jadi kita bisa mendapatkan itu sebenarnya dari definisi yang sebelumnya, bahwa dan juga dari sifat vektornya, sifat integral garis, maka hal ini sama dengan jika kita memiliki dibagi ke dalam masing-masing vektor. Nah, ini. Jadi untuk F1 dulu, F2 dulu terhadap komponen J, dan F3 terhadap komponen K. Nah, ini bentuk yang sebelumnya FRT dt. Nah, di sini tidak dikalikan dengan R aksen T karena diasumsikan bahwa tadi dia hanya memiliki satu komponen saja. Sehingga kita bisa menyatakan F1 RT dt, F2 RT dt, dan F3 RT dt. Nah, di sini tadi kita sudah melihat contoh soalnya adalah bahwa integral garis itu sangat bergantung jalur mana yang dilewati. Jadi tidak hanya bergantung pada f dan titik ujung a dan b, tetapi juga terhadap jalurnya itu sendiri sepanjang integral dilakukan. Nah ini contohnya mungkin bisa juga dikerjakan jika ingin melihat bahwa nilai integral garis dari A sampai B ini akan berbeda tergantung dari jalurnya C1 atau C2. Contoh ini sebenarnya sama seperti contoh soal sebelumnya. Nah, ternyata ada juga beberapa kasus bahwa integral garis itu tidak bergantung pada jalur. Dalam pertanyaannya dalam kondisi bagaimana integral garis memiliki nilai yang sama tanpa terpengaruh oleh jalur yang diambil. Dalam hal ini definisinya fr.dr sama dengan integral garis fr.dr sama dengan integral garis f1 dx ditambah f2 dy ditambah f3 dz. Integral garis dikatakan path independent atau tidak bergantung jalur pada domain, ini salah ketik, domain D di suatu ruang berdimensi jika untuk setiap pasang titik ujung A dan B memiliki nilai yang sama untuk yang berawal di A dan berakhir di B. Jadi dia dikatakan path independent atau tidak bergantung jalur kalau integral garisnya mau kita lewat sini, mau kita lewat sini, mau kita lewat sini ataupun ke sini, ataupun jalur kemana-mana selama berada di ruang domain D tersebut, nilainya tidak berubah atau sama. Nah, hal ini di sini path independence atau ketidakbergantungan terhadap jalur terjadi jika dan hanya jika vektor f itu merupakan atau sebanding dengan gradien dari f. Yang kedua, integral di sekitar kurva tertutup C pada D akan menghasilkan nilai 0 dan curl dari f sama dengan 0. Kita akan membahas satu persatu. Teorema 1 tentang path independence yaitu jika vektor f itu sama dengan atau vektor gayanya sama dengan grad f. Integral garis dengan fungsi kontinu f1, f2, f3 pada domain D di ruang dikatakan path independent pada D jika dan hanya jika
vektor f sama dengan f1, f2, f3 adalah gradien dari fungsi f pada domain D. Artinya kalau kita bisa membuktikan bahwa vektor f itu merupakan suatu gradien dari fungsi f kecil yang ini, maka dia akan path independent. Di F1 sama dengan do F per do X, F2 sama dengan do F per do Y, dan F3 sama dengan do F per do Z. Dan didapatkan hasilnya ini kita tidak perlu melakukan integral, tapi kita bisa langsung melakukan substitusi FB dengan B adalah titik akhir dikurangi dengan FA dengan A adalah titik awal. Jadi ini seperti integral biasa. Contoh, tunjukkan bahwa integral dari f.dr 2x dx ditambah 2y dy ditambah 4z dz bersifat path independence pada setiap domain di ruang dan tentukan nilainya dari A 0,0,0 ke B 2,2,2. Yang harus kita lakukan adalah membuktikan bahwa vektor f 2x, 2y, 4z merupakan suatu nilai dari gradien f. Sini kita lihat bahkan dari gradien f. Nah, kalau kita lihat secara sepintas di sini kita bisa melihat bahwa 2x itu merupakan turunan x kuadrat terhadap x, 2y pun turunan y kuadrat terhadap y, dan 4z merupakan turunan 2z kuadrat terhadap z. Maka kita dapatkan f-nya sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah 2z kuadrat. Kalau kita gradienkan, kita akan mendapatkan F1, F2, F3 yang sama dengan di atas ini. Nah, setelah kita mendapatkan bukti bahwa F-nya merupakan gradien dari F ini, maka kita bisa langsung menggunakan teorema atau dari path independence. Integral garis F.dr-nya adalah FB min FA. Jadi kita substitusikan saja ke yang ini. Masukkan ini 0, 0, 0. Yang titik akhir dulu 2 dan 2, X2, Y2 dan 2, Z sama dengan 2 dikurangi saat X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan 0, dan Z-nya sama dengan 0. Sehingga nilainya adalah 16. Nah, kita bisa membuktikan juga dengan memilih sembarang kurva. Misalnya untuk C1-nya T, 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 C2 atau C2 2T, 2T, 2T dari T-nya dari 0 sampai 1. Nah, ini bisa dibuktikan, maka hasilnya akan sama. Tidak seperti contoh sebelumnya, maka ini hasilnya akan sama. Nah, contoh soal, tentukan integral garis dari 3x kuadrat dx ditambah 2yz dy ditambah y kuadrat dz dari A 0,1,2 ke B 1, 1,-1,7 dengan menunjukkan bahwa f sama dengan grad f. Nah, jadi kita buktikan dulu bahwa f sama dengan grad f untuk bentuk seperti ini. Jadi fx-nya di sini turunan terhadap x harus menghasilkan 3x kuadrat. Turunan terhadap y harus menghasilkan 2yz, dan turunan terhadap z harus menghasilkan y kuadrat. Maka kita lakukan integral satu persatu setiap komponennya. Yang pertama adalah dari 3x kuadrat, kita integralkan terhadap x terlebih dahulu. Kita dapatkan x pangkat 3 ditambahkan suatu fungsi yang memiliki variabel hanya y dan z. Nah, berikutnya kita turunkan f ini terhadap y, maka yang ini akan menjadi 0 dan kita dapatkan g aksen y. Nah, bentuk ini harus sama dengan f2, yaitu 2yz. Berikutnya kita integralkan terhadap y. Maka kita dapatkan G sama dengan Y kuadrat Z ditambah HZ. Di sini kita hanya perlu menuliskan suatu fungsi yang hanya mengandung Z, karena kita sudah tahu fungsi yang hanya mengandung X-nya saja yang ini. Jadi tidak perlu dituliskan kembali. Nah, ini adalah bentuk totalnya. Nah, ini yang X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z ditambah HZ. Nah, berikutnya kita turunkan terhadap Z. Ini menjadi 0, yang ini menjadi Y kuadrat ditambah H aksen Z.
bentuk ini harus sama dengan F3 ini, yaitu Y kuadrat. Nah, maka di sini kita lihat bahwa Y kuadrat di sebelah kiri sudah ada dan Y di sebelah kanan pun sudah ada. Artinya H aksen ini adalah 0. Jika H aksennya 0, maka integralnya pun adalah 0. Sehingga kita dapatkan F-nya untuk X, Y, Z adalah X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z. Jika kita gradienkan, maka gradien dari F tersebut adalah memiliki bentuk yang sama dengan vektor F ini. Nah, sehingga integralnya kita tidak perlu melakukan perhitungan integral garis, hanya kita perlu substitusikan titik akhir dikurangi titik awal untuk F sama dengan X pangkat 3 ditambah Y kuadrat Z. Titik akhirnya adalah 1, min 1,7 dan titik awalnya adalah 0,1,2. Maka kalau kita masukkan nilainya, mendapatkan nilai 6. Nah, berikutnya teorema kedua untuk path independence atau tidak bergantung pada jalur. Sebuah integral dikatakan path independence pada domain D jika dan hanya jika nilainya pada setiap kurva tertutup pada domain D adalah 0. Jadi kalau pada setiap tertutup dari A ke B misalnya, dari A ke B melewati C1 dan kita balik B ke A melewati C2, maka dia memiliki nilai yang berlawanan, jadi negatifnya, sehingga pada kurva tertutup ini nilainya akan menjadi 0. Definisi atau implikasi dari pernyataan ini adalah energi konservatif, bahwa sebenarnya energi tidak dapat diciptakan dan energi tidak dapat dimusnahkan. Bayangkan kalau misalnya kalian memindahkan anggap aja suatu benda gitu, mendorong suatu benda untuk bergerak pada suatu turunan, misalnya seperti itu. Kita melihatnya walaupun jalurnya akan sama. Pada saat kita dorong turunan, kita akan merasa lebih mudah. Lalu pada saat kita mengembalikannya, jalurnya berikutnya adalah tanjakan, berupa tanjakan. Kita akan merasa lebih berat. Walaupun istilahnya gaya yang kita lakukan untuk menggerakkan benda tersebut itu terasa berbeda, bahwa pada saat turunan tentu akan lebih ringan dibandingkan pada saat tanjakan, tapi secara energi, kalau kita melihat dari energi, bahwa usaha yang dilakukannya itu adalah lawannya atau kebalikannya, karena kita melihat energi ini dalam bentuk energi kinetik ataupun dalam bentuk energi potensial, seperti itu. Jadi negatif dari negatifnya itu terasa dari lebih beratnya, seperti itu. Padahal kalau kita melihat secara nilainya saja nilai absolut, maka nilai secara energi kinetik maupun energi potensialnya itu akan sama, seperti itu. Maka itu yang disebut dengan energi konservatif. Oke. Pada suatu persamaan diferensial f.dr, f1dx ditambah f2dy ditambah f3dz dikatakan eksak jika merupakan bentuk turunan dari do f per do x, do f per do y dy, do f per do x dx ditambah do f per do y dy ditambah do f per do z dz, itu merupakan grad f dot dr, atau bisa kita menyatakan juga vektor f tersebut sama sebanding dengan grad f. Dan kalau kita melihat dari sifat irotasional, artinya tidak terrotasi, tidak terputar, maka curl f, kalau kita lihat vektor f-nya itu merupakan gradien dari f, maka curl dari grad f sifatnya adalah sama dengan 0 atau irotasional. Itu kembali pada slide sebelumnya, yang ini video sebelumnya. Berikutnya teorema 3, eksak dan path independence. Integral garis fr.dr sama dengan integral garis f1dx ditambah f2dy ditambah f3dz dengan vektor f kontinu dan memiliki turunan pertama yang kontinu, path independent jika curl f sama dengan 0. Atau dalam setiap komponen i, j, dan k-nya, do f3
per do Y sama dengan do F2 per do Z, dan do F1 per do Z sama dengan do F3 per do X, dan do F2 per do X sama dengan do F1 per do Y. Hal ini jika terpenuhi maka curl F-nya itu akan sama dengan 0 dan merupakan bentuk eksak dan path independence dari suatu integral garis. Sebenarnya ada syarat lain bahwa domain D itu harus simply connected. Simply connected itu sebenarnya bahwa secara matematis kalau misalnya domain D-nya itu terus diperkecil, dimampatkan, maka bentuknya dari garis tersebut tidak terpotong atau tidak melewati sesuatu yang tidak termasuk dari domain D tersebut. Artinya semuanya masih masuk dalam domain D. Artinya kalau misalnya domain D-nya itu berbentuk bola, maka itu dianggap sebagai simply connected. Tapi definisi simply connected di sini tidak akan terlalu didetailkan, tidak akan terlalu dijelaskan. Jadi kita asumsikan bahwa setiap soal yang saya berikan atau dicontohkan di sini itu termasuk bentuk simply connected dari domain D. Nah, contoh soal, tunjukkan dengan bentuk eksak bahwa integral seperti ini adalah path independence dan kemudian tentukan nilai I dari A 0,0,1 ke B 1, pi per 4,2. Nah, jadi kita harus melihat apakah bentuk-bentuk seperti ini dipenuhi. Turunan F3 terhadap Y harus sama dengan turunan F2 terhadap Z. Dan turunan F1 terhadap Z harus sama dengan turunan F3 terhadap X. Dan turunan F2 terhadap X sama dengan turunan F1 terhadap Y. Kita melihat ini adalah komponen X, F1, F2, dan F3. Di sini setelah kita lihat, maka bentuk eksak terpenuhi dengan persamaan ini. Semuanya, silahkan bisa dicek masing-masing bentuk turunannya ini. Nah, berikutnya adalah kita menentukan F-nya dari integral F2. Jadi kita menentukan nilai F-nya bahwa ini merupakan grad F tersebut. Jadi integralkan dulu, misalnya yang paling gampang mungkin adalah F2-nya terlebih dahulu. Integralkan terhadap Y. Maka kita dapatkan bentuk seperti ini. Gx dan plus suatu fungsi yang hanya mengandung X dan Z. Berikutnya kita turunkan terhadap X, maka bentuknya Gx sama dengan seperti ini, yaitu sama dengan F1, artinya Gx sama dengan 0 dan G adalah Hz. Jadi G ini adalah hanya mengandung fungsi dari Z dengan kata lain. Sehingga bentuk yang ini kita turunkan kembali terhadap Z, maka kita dapatkan ini adalah bentuk F3, ini sama, yang ini pun sama, maka H aksen pun adalah 0. Sehingga Hz-nya itu sama dengan suatu nilai konstanta atau kita ambil saja C-nya sama dengan 0. Maka GHz pun akan sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan F-nya adalah yang ini saja, tanpa ada lagi tambahan dari G ini ataupun H. Nah, bentuknya seperti ini. Lalu integralnya artinya adalah kita substitusikan dari titik akhir dikurangi dengan titik awalnya. Kita dapatkan nilainya adalah pi plus 1. Untuk melanjutkan pada materi berikutnya, kita harus yaitu pada teorema Green. Maka kita harus mengingat kembali tentang integral lipat, khususnya integral lipat 2. Integral lipat 2 seharusnya sudah dipelajari pada kalkulus 2. Silakan. Nanti saya akan memberikan suatu tes dan review untuk integral lipat. Saat ini kita akan lanjut langsung pada teorema Green pada bidang. Jadi, integral lipat 2 di atas area bidang dapat ditransformasikan menjadi integral garis di atas batas area dan juga sebaliknya. Teorema Green ini akan mempermudah kita menghitung suatu integral garis dengan melakukan transformasi ke integral lipat 2. Dalam beberapa kasus, perhitungan integral garis akan sulit atau cukup kompleks, cukup panjang untuk dilakukan. Sedangkan jika kita menggunakan teorema Green akan lebih sederhana untuk dilakukan. Nah, teoremanya adalah seperti ini. Misal kita punya R adalah area tertutup pada bidang XY. Jadi sebut saja R
itu adalah bidang XY, merupakan suatu area tertutup yang batas-batasnya adalah C dengan kurva tak putus yang terbatas. Artinya kurva yang tak putus itu adalah kurva yang berupa loop. Nah, misal F1 X, Y dan F2 X, Y fungsi yang kontinu dan memiliki turunan parsial yang kontinu pula, yaitu do F1 per do Y dan do F2 per do X dimanapun dalam domain yang terdapat R. Artinya kedua bentuk F1 dan F2 ini dapat diturunkan pada area R. Maka berdasarkan teorema Green bahwa integral lipat 2 pada area R tersebut dari do F2 per do X min do F1 per do Y dx dy akan sama dengan integral garis tertutup C F1 dx ditambah F2 dy. Di sini kita lihat bahwa teorema Green hanya bisa berlaku pada integral tertutup. Kita bayangkan misalnya kotak ini adalah bidang XY-nya. Lalu batas yang ini yang saya tuliskan, yang saya gerakan itu adalah kurvanya, kurva C. Nah, kalau kita melihat di sini do F2 per do X min do F1 per do Y ini merupakan curl atau rotasi yang arahnya itu ke arah Z. Kalau kita bayangkan ke arah Z itu seperti arah yang keluar dari monitor ini. Maka sebenarnya bentuk ini adalah curl F yang arahnya adalah ke arah Z saja. Gitu. Jadi kita kalau bidangnya pada XY maka kita hanya melihat yang ke arahnya ke arah Z. Seperti itu. Maka ini adalah komponen dari curl yang hanya melihat atau hanya kita observasi pada arah Z saja. Karena dia curl atau rotasi yang ke arah Z, maka itu sebanding nilainya dengan suatu putaran atau rotasi yang berada pada bidang XY tersebut. Jadi ini adalah kesebandingan antara rotasi atau curl pada bidang XY dengan integral garis pada kurva C pada bidang XY tersebut. Nah, di sini jelas kita akan melihat contoh soalnya. Tentukan integral garis dari F sama dengan Y kuadrat min 7Y, 2XY ditambah 2X pada lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Tadi kita sudah melihat bahwa pada suatu lingkaran dengan jari-jari tertentu, maka representasi parameternya kita gunakan R cos T, sin T. Dengan R adalah jari-jarinya, sehingga kalau jari-jarinya 1, RT-nya adalah cos T, sin T. Turunannya adalah L aksen T sama dengan min sin T, cos T. Sehingga F1-nya di sini, yang ini kita substitusikan dengan X sama dengan cos T dan sin T menjadi bentuk seperti ini. Dan F2-nya yang ini, 2X ditambah 2X, kita substitusikan menjadi 2 cos T sin T ditambah 2 cos T. Kalau kita menggunakan metode integral garis, maka FR ini akan kita dotkan dengan R aksen T. Nah, Nah, sehingga bentuknya yang ini sin kuadrat T min 7 sin T. Yang X aksen T-nya berarti dikalikan min sin T. Nah, yang ini min sin T baru ditambah yang F2 Y aksen DT kita kalikan dengan cos T yang ini. Nah, jadi kan sama seperti contoh sebelumnya DT. Batasnya karena dia berupa lingkaran artinya dia dari 0 sampai 2pi. Kita bisa menuliskannya dari min pi sampai pi misalnya. Ya 0 sampai 2pi atau min enggak bisa ya. Umumnya kita tuliskan dari 0 sampai 2pi. Min pi sampai pi hanya 180 derajat. Ini berarti 360 derajat dari 0 sampai 2pi. Ini yang paling sering gampang untuk dikerjakan. Nah, baru kita integralkan masing-masing min sin pangkat 3t. Ini harus menggunakan teknik pengintegralan trigonometri. 7 sin kuadrat menggunakan tadi sudut ganda. 2 cos
kuadrat T sin T ini bisa menggunakan substitusi. 2 cos kuadrat T ini pun harus menggunakan sudut ganda, sehingga tidak ada yang bisa disederhanakan. Nah, setelah diintegralkan lalu dimasukkan nilai dari 0 sampai 2pi, maka kita dapatkan nilainya adalah 9pi. Kalau kita lihat, ya ini cukup panjang, ada beberapa baris untuk sampai mendapatkan akhir. Tapi kalau kita menggunakan teorema Green, maka kita bisa mendapatkan dalam satu baris saja. Kita tentukan F2-nya berapa, kita turunkan terhadap X. F1-nya berapa, kita turunkan terhadap Y, lalu kita integralkan terhadap dx dy. Ingat, turunannya kita lihat, ini berarti F2 diturunkan terhadap Y. F2 diturunkan terhadap X. Nah, ini F2, F1 diturunkan terhadap Y. Nah, hasilnya seperti ini. Ini bisa disederhanakan, 2Y min 2Y habis. Tinggal 2 ditambah min 7 menjadi 9. dx dy di sini 9. Nah, oke. Maaf. Nah, di sini untuk R-nya karena dia berupa lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1, maka integral lipat 2 untuk area lingkaran terhadap dx dy-nya adalah luas lingkaran tersebut, yaitu pi r kuadrat. Jadi di sini adalah 9 pi r kuadrat. Karena R-nya adalah 1, maka hasil akhirnya adalah 9 pi saja. Di sini perhitungannya cukup satu baris saja, lebih mudah, namun sedikit menyulitkan memang kalau areanya itu adalah bukan berbentuk lingkaran, misalnya seperti itu, atau bukan berbentuk persegi. Atau integralnya sulit untuk dilakukan. Karena untuk suatu lingkaran, maka R-nya di sini harus ditransformasikan terlebih dahulu, biasanya bukan dalam bentuk dx dy, tapi dalam bentuk polar. Sebenarnya transformasi dari kartesian ke polar itu seharusnya sudah dipelajari pada kalkulus 2. Ya, mungkin harus sedikit diulang lagi jika menemukan soalnya demikian. Teorema Green ataupun integral garis ini nanti akan sangat berguna pada mata kuliah medan elektromagnetik pada semester depan. Karena implikasi atau implementasi awalnya pada integral garis, integral permukaan ataupun integral volume yang nanti pun ada teorema Stokes teorem, itu sangat implementasinya adalah tentang medan listrik maupun medan magnet ataupun elektron yang bergerak pada suatu jalur tertentu akibat gaya tertentu. Sekian materi yang bisa saya berikan tentang integral garis dan juga teorema Green. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.